Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi hari ini Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan mengadakan diskusi dalam rangka peringatan 28 tahun Kuda Tuli. Diskusi diadakan dalam dua perspektif. Yang pertama, Kuda Tuli politik hukum berhadapan dengan hukum sebagai alat kekuasaan, arus bawah versus hukum alat kekuasaan. Sedangkan yang kedua, perspektif Kuda Tuli melawan pemerintahan otoriter. Dan kami sangat mengapresiasi bahwa kesadaran sejarah terhadap peristiwa Kuda Tuli sebagai pintu gerbang reformasi itu telah diletakkan sebagai bagian dari proses demokratisasi di Republik Indonesia di dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, yang mengedepankan meritokrasi dan kebebasan pers serta seluruh institusi demokrasi yang berdasarkan kepada kedaulatan rakyat. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Mas Hasto, isu ya Mas, kemarin kan ada pelantikan 3 wamen baru, 2 diantaranya politisi partai. Mas Hasto melihatnya ini ada unsur politis nggak sih Mas? Ya, kami melihat sebenarnya waktu-waktu ke depan ini adalah proses transisi pemerintahan yang harus dilakukan evaluasi secara kritis bagaimana terhadap pemerintahan sebelumnya dan kemudian menjadi landasan bagi pemerintahan baru agar spirit kemajuan, terutama keadilan dan percepatan di dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat dilakukan. Pelantikan wamen merupakan bagian dari kewenangan prerogatif Presiden, ya, sehingga tentu saja kami berharap agar ini ditempatkan sebagai bagian dari transisi kekuasaan itu. Oke Mas, wamen ini kan baru kemarin itu yang Kementerian Keuangan itu kan ada 2 wamen Mas. Nanti apakah menurut PDIP di dalam kabinet yang baru akan banyak wamen-wamen di kementerian lain juga Mas? Apakah ini ada upaya bagi-bagi kekuasaan? Ya, sebenarnya kalau kita lihat konstruksi dalam tata pemerintahan yang baik, menteri itu seseorang yang menguasai hal ehwal terhadap kementerian yang dipimpinnya. Dia merupakan pembantu presiden, kedudukannya kuat, sehingga posisi menteri itulah yang seharusnya benar-benar dipilih dari kalangan profesional. Dan dengan melihat tantangan pemerintahan ke depan yang tidak ringan, maka profesionalitas, kompetensi dari kementerian itulah yang diharapkan oleh PD Perjuangan daripada sekedar bagi-bagi jabatan kekuasaan politik. Struktur kementerian yang ada saat ini sebenarnya masih relevan di dalam menjawab berbagai tantangan-tantangan ke depan, terlebih dengan melihat beban anggaran yang sangat berat akibat ketergantungan terhadap utang luar negeri kita. Itu PDIP diajak diskusi nggak ya Mas sebagai bagian dari koalisi? Itu merupakan hak sepenuhnya dari Presiden. Buat kami lebih baik bekerja ke bawah, mempersiapkan pilkada serentak, dan kemudian mencari pemimpin-pemimpin yang baik melalui proses kaderisasi partai. Mas, wamen ini kan ada salah satu ponakannya Prabowo begitu Mas. Ini gimana? Apakah tidak ada konflik of interest atau gimana? Ya, sebenarnya kita melihat yang penting seseorang itu dipersiapkan menjadi pemimpin. Seseorang memiliki kompetensi di bidangnya untuk menjadi seorang menteri termasuk wakil menteri. Memerlukan syarat-syarat leadership, syarat-syarat teknokratik, syarat-syarat memahami bagaimana kebijakan melalui legislasi, melalui perencanaan keuangan yang baik, itu dapat diatasi berbagai masalah bangsa dan negara dan kemudian kita dapat melangkah ke depan. Sehingga mari kita lihat saja beberapa bulan ke depan, karena evaluasi itu kan selalu dilakukan dan rakyatlah yang akan melihat apakah keputusan tersebut tepat atau tidak. Bang Hasto, pilkada Bali Bang, pilkada Bali Bang bagaimana Bang Hasto? Ini kan kemarin maksudnya untuk Pilgub Sumatera Utara dan Jawa Timur ini ada kemungkinan untuk Mas Bobi maupun Bu Kofifa itu melawan kota kosong. Dari PDI Perjuangan sendiri apakah sudah mempersiapkan calon tandingan gitu Mas? Ya, demokrasi ini kan ada ruang kontestasi, baik dalam kaitannya dengan ide, gagasan maupun figur. PD Perjuangan di Sumatera Utara bisa mencalonkan sendiri. Di Jawa Timur kami juga sedang membangun kerjasama politik sehingga kotak kosong itu tidak akan terjadi. Untuk Provinsi Jawa Timur
dan Sumatera Utara. Karena ini juga mencerminkan aspirasi rakyat terhadap adanya alternatif calon pemimpin. Bagi PD Perjuangan kami terus bergerak cepat, bahkan hari Selasa yang akan datang kami akan undang pers. Kami sudah mengadakan pelatihan tim kampanye pada batch yang ketiga. Sehingga bagi kami pilkada bukan sekedar figur, tetapi ini konsolidasi partai, ini pergerakan mesin partai. Ini keyakinan pada ideologi, ini komitmen kepada rakyat dan tanggung jawab bagi masa depan. Sehingga berbeda dengan sebelumnya, kami saat ini lebih banyak berfokus di kabupaten kota terlebih dahulu, dan pelatihan sudah 3 kali diadakan oleh partai. Artinya menunjukkan pergerakan mesin partai dalam perencanaan strategis untuk memenangkan pilkada berdasarkan kekuatan mesin partai yang menyatu dengan rakyat itu terus dilakukan. Jakarta gimana Mas? Kemarin Ahok bilang seru nih rematch sama Anies Mas. Ya, Jakarta kita cermati masih sangat dinamis. Justru berbagai wacana yang muncul saat ini, baik itu terkait dengan Pak Ahok, berkait dengan Pak Anies, termasuk kombinasi keduanya atau kemungkinan rivalitas di antara keduanya, atau munculnya figur baru seperti Pak Pramono Anung. Bahkan kami juga mendapat informasi dari teman-teman civil society, Mbak Bivitri misalnya, ada juga yang mengusungnya karena Mbak Bivitri ini ketika menyampaikan film Dirty Vote itu di Jakarta itu yang nonton hampir 8 juta orang. Itu bagian dari dinamika yang menyehatkan demokrasi. Maka PD Perjuangan terus membuka suatu ruang bagi hadirnya calon-calon pemimpin tersebut yang kemudian nanti kita akan cermati berdasarkan suara arus bawah partai. Muncul juga nama Mas Pramono Anung, di Jawa Timur muncul nama Ibu Tri Risma hari ini, di Jawa Tengah muncul nama Pak Andika, ada Pak Hendi, ada yang mengatakan Pak Andika juga cocok di Jakarta. Ini semua masih dicermati oleh PDI Perjuangan.